Waduh, hari ini kami satu keluarga datang, anak istri. Jadi kami mau ketemu dengan Pak Jokowi, kami mau berterima kasih karena sudah membangun Labuan Bajo begitu luar biasa. Dan juga harapan kami, khususnya saya sebagai pelaku pariwisata, dengan Labuan Bajo yang baru sekarang ini memberikan peluang lapangan pekerjaan yang baru buat kami semua, buat masyarakat NTT, Manggarai Barat, Labuan Bajo khususnya. Secara keseluruhan warga masyarakat Kabupaten Ngada begitu senang, begitu bangga akan dikunjungi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, karena jujur saja bahwa sejak Republik Indonesia merdeka kami mungkin baru kali ini dikunjungi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia nih, Pak. Sangat luar biasa gembira, Pak. Saya dari Boawai lagi keo jauh-jauh ke sini untuk ketemu Bapak Jokowi. Bangga campur terharu, aku udah nggak bisa ngomong apa-apa soalnya tadi aku berdasarkan sama warga sampai nyaris jatuh di got. Jujur kami sangat senang dengan kedatangan beliau. Karena beliau bukan cuma datang tapi membangun NTT. Terima kasih banyak Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat dengan channel Rich Populer, di mana kali ini saya akan bahas mengenai Bapak Joko Widodo. Untuk judul kali ini yaitu Jokowi dicintai oleh mayoritas rakyat Indonesia. Ini kelebihannya apa? Gitu loh, kok sampai dicintai oleh rakyat Indonesia. Dalam episode kali ini yaitu episode Nusa Tenggara Timur. Jadi Bapak Jokowi ini bagaimana sentuhannya ya di daerah Nusa Tenggara Timur ya. Terus bagaimana respon dari rakyat Nusa Tenggara Timur terhadap Bapak Jokowi. Ini tadi kalau kita melihat tayangannya ini, bagaimana antusiasnya dari rakyat Nusa Tenggara Timur terhadap kunjungan Bapak Jokowi. Antusiasnya sampai ada yang berkomentar bahwa Bapak Jokowi ini tidak cuma datang atau berkunjung, tapi dia juga membangun NTT, katanya seperti itu. Jadi untuk video berikutnya ini mau saya tayangkan bagaimana Bapak Jokowi ini membangun NTT. Itu yang dibangun apa saja gitu. Kok sampai masyarakat NTT itu begitu histerisnya, begitu cintanya kepada Bapak Jokowi. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja tayangkan video berikutnya. Roti Klot ini adalah salah satu dari 7 bendungan yang pada RPJM 2014-2019 akan dibangun di NTT sebanyak 7 bendungan. Ada 2 bendungan yang telah selesai, yaitu Bendungan Ragnamo di Kupang, dan ini adalah yang kedua, yaitu Bendungan Roti Klot. Bendungan Roti Klot adalah bendungan tipe Rugan yang bisa menampung air sebanyak 3,3 juta meter kubik. Kita berada di Desa Fatuketi, Kecamatan Kaguluk Mesak di Kabupaten Belu. Fungsi daripada bendungan ini nanti adalah untuk irigasi, yaitu 139 hektar, dan juga untuk air baku 40 liter per detik yang akan dialirkan menuju ke Pelabuhan Atapupu dan menuju ke Fatuketi. Bendungan ini dibangun mulai 2015 dan saat ini di tahun 2018 telah selesai, kemudian dilakukan e-bonding dan hari ini akan diresmikan oleh Bapak Presiden dengan ditandai penanaman pohon dan penyebaran benih ikan-ikan. Di NTT ini menuju ke sebuah kemakmuran, menuju sebuah kesejahteraan tanpa ada yang namanya air, lupakan. Kuncinya hanya satu di sini, air. Oleh sebab itu di provinsi yang lain hanya dibangun satu bendungan, kadang enggak juga dibangun. Di sini 7 waduk, 7 bendungan di NTT. Ada 7 semuanya. Itu pun Pak Gubernur, Pak Wagub masih mau minta tambah lagi. Ketemu Bupati
tambahnya sekarang waduk dan bendungan semuanya. Karena memang rumusnya di situ, jurusnya memang harus dimulai dari air. Dengan air inilah nanti kita bisa, kalau biasanya mungkin setahun hanya panen sekali menjadi 2 kali atau 3 kali. Yang dulunya nggak bisa nanam apa-apa, bisa menjadi nanam apa-apa. Juga nanti di mungkin bulan-bulan Juli atau Agustus, di sini ada sebuah hamparan untuk pembuatan garam yang sangat luas sekali. Tapi sudah berpuluh-puluh tahun nggak pernah digarap secara serius. Disampaikan oleh Pak Gub saat saya kesini terakhir. Saya telepon langsung saat itu Menteri BPN untuk segera ya dibuatkan sertifikat, serahkan pada rakyat. Rakyat akan kita bimbing untuk kerja itu. Tadi saya sudah dilapori Pak Gubernur, Pak, itu 1 orang bisa dapat bulannya bisa 15 juta. Betul Pak Gub? Lalu digarap secara serius, berapa orang yang akan naik kesejahteraannya di Kupang ini. Ada lahan yang luasnya beribu hektar tapi tidak segera diselesaikan. Inilah yang saya perintahkan kepada Menteri. Udah itu dulu konsesinya, haknya diberikan kepada swasta. Tapi swasta enggak kerjain, cabut, berikan pada rakyat. Nanti Agustus ada panen, kita panen garam, sekaligus nanti akan saya serahkan sertifikatnya pada masyarakat, pada rakyat. Biar lahan-lahan itu produktif. Kalau kita nggak tegas seperti itu, sampai kapanpun nggak akan itu dirampungkan masalah yang jelas ada di depan mata kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya resmikan Bendungan Roti Klot di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bendungan Napun GT ini memiliki manfaat untuk penyediaan air irigasi seluas 300 hektar, kemudian penyediaan air baku sebanyak 0,2 meter kubik per detik, dan juga ada potensi pembangkit tenaga listrik sebesar 0,1 megawatt. Harapan kami ke depan bendungan ini akan membawa manfaat untuk masyarakat Sika pada khususnya dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Yang pertama, sambutan masyarakat terhadap bendungan ini sangat antusias, baik sekali. Kami sangat mengharapkan juga bahwa daerah kami ada perubahan. Nah, ternyata sudah jelas di depan mata sudah. Dan hari ini juga terima kasih banyak juga Pak Presiden akan datang untuk meresmikan. Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang sudah selesai 2018. Bendungan Roti Klot di Kabupaten Belu juga sudah selesai di 2019. Sekarang kita patut bersyukur Bendungan Napun GT di Kabupaten Sika juga sudah selesai. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Untuk melakukan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk usaha pondok wisata atau homestay di kawasan Pantai Marina Labuan Bajo.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa penataan kawasan tersebut bertujuan agar masyarakat sekitar bisa mendapatkan manfaat dari pariwisata di Labuan Bajo. Kepala negara menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya memperbaiki kawasan rumah tidak layak huni menjadi layak huni, sekaligus meningkatkan kualitas rumah dengan fungsi usaha. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Labuan Bajo. Yang kita lakukan ini adalah penataan kawasan. Jadi penataan kawasan marina tidak hanya urusan penataan plaza, ada amphitheater, tetapi juga penataan kampung. Penataan kampung ini diarahkan agar hunian-hunian yang ada itu bisa juga mendapatkan manfaat dari adanya pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Oleh sebab itu, pemerintah pusat bersama-sama dengan Pemda melakukan rehab rumah per rumah. Ada yang untuk dari rumah biasa menjadi pelaku usaha kios. Pertama dulu, jadi masyarakat di sini dari Golomuri sampai ke Labuan Bajo itu setengah mati, ya nggak punya jalan. Bahkan yang meresahkan masyarakat, jadi ketika banyak anak-anak yang diare, justru banyak yang korban karena aksesnya nggak ada. Pagi hari ini kita melihat bahwa jalan dari Labuan Bajo ke Golomuri telah selesai. Ini akan memperbaiki konektivitas dalam rangka kita mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas. Sehingga kawasan antara Labuan Bajo dan Golomuri nanti akan bisa berkembang dengan baik. Pengembangan Labuan Bajo akan terdukung oleh fasilitas jalan yang telah kita bangun ini. Dulu itu orang mau ke Labuan Bajo naik motor laut itu dia membutuhkan waktu 2-3 jam. Tapi dengan dibangunnya sarana prasarana ini, jalan ini, orang ke Labuan Bajo itu paling lama 30 menit. Hadirnya jalan pembangunan ini kemarin dan jalan ini sudah sampai seperti ini. Jadi masyarakat di sini dari Desa Golomuri, Berloka dan Macan Tanggar itu sangat senang dan bangga. Ya. Karena dari ketertinggalan itu sekarang sudah merdeka rasanya. Saya yang profesinya sebagai driver, kami sangat senang. Artinya apa? Ini juga membantu kami dalam membuka, kami sebagai driver pariwisata membuka akses baru untuk daerah-daerah wisata seperti spot-spot foto, karena ini kan bukit-bukitnya bagus sekali. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan jalan Labuan Bajo ke Golomuri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Labuan Bajo. Baru saja Bapak Presiden mengunjungi salah satu lokasi pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, yaitu Puncak Waringin. Puncak Waringin ini bangunan yang sangat khas, dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ini seperti ini nantinya, di mana tadi hasil kunjungan sebagian sudah selesai untuk tahap 1 dan akan insya Allah mulai bulan Februari Maret ini akan dilanjutkan untuk tahap 2. Apa fungsi dari bangunan Puncak Waringin ini? Pertama, dia lokasinya tinggi, sehingga lokasinya sangat strategis untuk bisa melihat ke pelabuhan dan kawasan Teluk dan Pulau Bajo.
di mana di situ akan ada semacam viewing deck dan juga merupakan pusat cenderamata. Tetapi yang lebih penting lagi, oleh Kementerian Pariwisata itu akan menjadi bangunan yang menjadi kreatif hub untuk mengembangkan pariwisata melalui pelatihan-pelatihan bagi masyarakat seperti misalnya kerajinan tangan, fotografi, tenun, dan sebagainya. Ada kurang lebih 10 sektor yang sudah diidentifikasi akan dilatih sehingga pariwisata di Labuan Bajo itu menjadi terdukung oleh adanya hasil-hasil kreatif dari masyarakat. Plaza, ada City Walk-nya, ada amphitheater-nya, dan itu menjadi sebuah ruang publik bagi wisatawan untuk menikmati di pagi hari maupun di senja hari Labuan Bajo. Ya, saya kira semuanya masih dalam progres yang tepat waktu. Ini juga nanti Waringin ini akan menjadi kreatif hub, di mana usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah kan produk-produknya akan disajikan di sini, tetapi juga akan ada training-training yang berkaitan dengan pariwisata, dengan usaha kecil, usaha mikro. Saya kira dalam semua hal memang harus kita injeksi, kita berikan training agar packaging, kemasan, brand setiap produk itu naik, bisa ditingkatkan. As promised by President Widodo, is that we come on the ship and we don't think anymore too much about the economy and the problems and the security and the plans. And he's absolutely right. It's a very, very good idea to clear your head so that you can go back to work refreshed. Now romantic. And romantic. Yeah, no, it's beautiful actually. So we're lucky it's not raining today, so quite happy. And it's our first time here in Labuan Bajo, so yeah, just very happy to be on this boat and something different for the ASEAN Summit. How do you feel? Very nice. So far, very calm, very smooth. We're looking forward to seeing the sunset. And we're very happy you can see the sun. I think it should be quite spectacular. I have never been to East Nusa Tenggara. This is the first time. I saw the photographs, but being here is better. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Ben Boy. Ini adalah rumah sakit terbesar di Indonesia bagian timur, utamanya di NTT. Menempati lahan seluas kurang lebih 14 hektar dan bangunannya sendiri 35.000 meter persegi. Peralatannya betul-betul super modern, mestinya nanti bisa kerjasama dengan rumah sakit yang lain. Ini yang harus terus kita rawat. Dan semoga ini menjadi infrastruktur kesehatan di NTT dan juga bisa meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tidak usah jauh-jauh ke Jakarta,
cukup. Di sini semuanya bisa ditangani, dan yang paling penting juga penambahan SDM, utamanya yang dokter spesialis dan subspesialis, segera memang harus dikejar. Dengan memohon berito berkah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini saya resmikan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Ben Boy, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, itulah sobat kinerja Bapak Jokowi selama dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan selama dia juga menangani daerah Nusa Tenggara Timur ya, di mana di Nusa Tenggara Timur dia membangun bendungan ya, katanya ada 7 bendungan dan 7 waduk. Lah, yang video tadi itu dibahas mengenai 3 bendungan ya, yaitu Bendungan Ragnamo, Bendungan Rotiklot, dan Bendungan Napun GT. Itu terakhir dibangun di 2021. Kemudian juga dibangun jalan dari Golomori ke Labuan Bajo, ke kawasan wisata ya, di mana sebelum ada jalan itu rakyat NTT dari Golomori itu menempuh jarak 2-3 jam via laut. Betapa jauhnya ya, atau betapa lamanya. Kemudian setelah dibangun jalan itu hanya menempuh 30 menit saja, seperti itu. Kemudian pembangunan juga kawasan wisata di Labuan Bajo, kemudian juga pembangunan rumah warga yang di-upgrade menjadi homestay. Kemudian juga Pak Jokowi juga melakukan promosi wisata ya, promosi wisata Labuan Bajo ke ASEAN ya, ke negara-negara ASEAN dengan mengadakan KTT ASEAN dan ASEAN Summit, di mana kita juga melihat bagaimana komentar atau respon dari para petinggi atau pemimpin ASEAN ya, dari Singapura, dari Malaysia, dari Brunei Darussalam, itu mengungkapkan perasaannya setelah dia itu diajak ke Labuan Bajo naik kapal pinisi. Itu begitu dia itu terpesona, begitu dia itu senang sekali ya. Dia juga sangat terkesan dengan suasana di Labuan Bajo. Kemudian Pak Jokowi juga membangun rumah sakit Dr. Ben Boy di Kupang, di mana rumah sakit ini luas ya, tanahnya luas dan bangunannya besar, dilengkapi dengan peralatan yang canggih, yang juga nggak kalah sama rumah sakit di Jakarta ya, dari segi peralatannya. Kemudian juga dilengkapi juga dengan dokter-dokter spesialis yang berkompeten, seperti itu. Jadi itu sekelumit ya, sebagian dari hasil dari kerja Bapak Jokowi di Nusa Tenggara Timur. Itu sekelumit kinerja dari Bapak Jokowi. Sebenarnya itu selain ini juga banyak, karena jika saya bahas semua itu waktunya mungkin sampai 1 jam lebih ya. Jadi ini cuma saya bahas sekelumit aja supaya Anda tahu betapa Bapak Jokowi itu juga sangat memperhatikan pulau-pulau di luar Jawa ya, yang sebelum-sebelumnya itu kurang diperhatikan, sekarang di masa Bapak Jokowi ini begitu diperhatikan. Dan juga ya dengan kinerja Bapak Jokowi yang seperti itu ya nggak salah kalau rakyat Nusa Tenggara Timur itu begitu cintanya, begitu kagumnya dengan Bapak Jokowi, bukan karena dia sebagai presiden, tapi karena beliau Bapak Presiden ini bagi masyarakat NTT ini begitu memperhatikan
pembangunan ya, memperhatikan untuk membangun NTT dari jalan, rumah sakit, bendungan, dan lain-lain. Itu Pak Jokowi itu sangat dikenang sama masyarakat Nusa Tenggara Timur karena jasanya. Dia itu sangat bisa dirasakan ya hasil dari pembangunannya seperti itu. Kemudian kita akan juga menayangkan video bagaimana respon masyarakat saat Bapak Jokowi itu berkunjung ke Nusa Tenggara Timur ya. Jadi kita lihat bagaimana respon dari masyarakat ya. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Malam hari ini, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, penataan kawasan Marina Labuan Bajo dan sistem pengelolaan sampah Warloka saya nyatakan diresmikan. Rasanya senang sekali, soalnya selama ini kan cuma lihat di TV. Hari ini kami bisa lihat langsung, apalagi disilakan masuk sampai di tempat ini, rasanya senang sekali. Dari pagi kami, dari 7:30 kami sudah ada di sini. Mau pengen masuk tapi tidak ada ID card, akhirnya kami di luar dan sore hari ini kami berusaha lagi supaya bisa masuk dan akhirnya kami bisa ada di sini. Luar biasa dengan kehadiran ini, kawasan baru ini. Kami senang sekali, dulu kan sepi, tidak seperti ini, sekarang sudah lebih bagus lagi, lebih maju lagi. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi Labuan Bajo ke depannya. Waduh, hari ini kami satu keluarga datang, anak istri. Jadi kami mau ketemu dengan Pak Jokowi, kami mau berterima kasih karena sudah membangun Labuan Bajo begitu luar biasa. Dan juga harapan kami, khususnya saya sebagai pelaku pariwisata, dengan Labuan Bajo yang baru sekarang ini memberikan peluang lapangan pekerjaan yang baru buat kami semua, buat masyarakat NTT, Manggarai Barat, Labuan Bajo khususnya. Secara keseluruhan warga masyarakat Kabupaten Ngada begitu senang, begitu bangga akan dikunjungi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, karena jujur saja bahwa sejak Republik Indonesia merdeka kami mungkin baru kali ini dikunjungi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia nih, Pak. Sangat luar biasa gembira, Pak. Saya dari Boawai Nagi Keo jauh-jauh ke sini untuk ketemu Bapak Jokowi. Bangga campur terharu, aku udah nggak bisa ngomong apa-apa soalnya tadi aku berdasarkan sama warga sampai nyaris jatuh di got. Kampus Bambu ini dibangun sebagai tempat belajar. Ini juga menjadi hub untuk NTT, di mana semua yang ingin belajar bambu dari mulai pembibitan, penanaman, agroforestry, terus HBL, ya, sistem hutan bambu lestari. Artinya pemanfaatan hutan bambu secara lestari. Kami berharap sesudah ini Presiden menjadi pengampu, menjadi Panglima untuk bambu. Harapan kami itu Pak Presiden bisa
mendukung dari pembibitan kehutanan sampai ke pabrik berbasis desa untuk hidupkan dan dorong bambu untuk rakyat. Kalau ngambil bibit, sebulan bisa dapat berapa? Ngambilnya di mana sih bibitnya? Di hutan bambu. Kabupaten Klaten, luar biasa untuk Bapak Jokowi. Terima kasih. Jujur kami sangat senang dengan kedatangan beliau. Karena beliau bukan cuma datang tapi membangun NTT. Terima kasih banyak Pak Jokowi. Bahagia sekali. Yang pasti bahagia. Cuman tadi nunggunya lama dari jam 6, setengah 7. Sempat mau pulang tadi, tapi karena dengar ada bunyi-bunyi itu langsung naik lagi ke sini. Akhirnya sempat dapat foto tadi di sini. Senang banget sih. Rasa istimewa aja, kagum gitu. Pesanannya ada kue tiaw sapi goreng, capcay seafood, sama ada nasi goreng spesial juga. Itu rasanya deg-degan soalnya saya pulangnya sebenarnya jam 5 ya. Cuman karena demi Bapak saya lembur demi Bapak. Oh my God, itu senang banget Bapak Jokowi. Senang sekali. Sama ini tremor tangannya. Semoga Bapak Jokowi sehat selalu. Terus untuk waktu-waktu yang sisa ini semoga lebih memperhatikan rakyat yang ada di Indonesia. Semuanya seru, tapi yang paling seru itu yang tadi tarian yang terakhir itu karena ini di luar briefing dan lain sebagainya, Bapak langsung turun dan semangat juga, terus dengan gampangnya mengikuti gerakan tarian yang ada gitu. Jadi itu yang paling berkesan karena tanpa di briefing, tanpa ada latihan, tanpa apa-apa langsung dengan sendirinya menyatu bersama kami yang menari bersama-sama. Semoga Bapak sehat selalu. Bapak dan Ibu Iriana semoga sehat selalu, sukses dalam segala hal, apapun yang Bapak akan kerjakan nanti, semoga sukses selalu. Yang paling penting sehat, dan jangan lupakan kami masyarakat Indonesia, khususnya Kota Kupang. Oke, demikian Sobat tayangan dari respon masyarakat mengenai kunjungan Bapak Jokowi ya, di mana tadi ada seorang masyarakat atau warga bersama dengan anak dan istrinya itu berkomentar bahwa dia merasakan manfaatnya ya dari buah pembangunan di kawasan wisata Labuan Bajo, di mana dia selaku pelaku usaha di kawasan Labuan Bajo itu dia sangat terkesan atau dia sangat mendapat manfaat dari pembangunan di kawasan wisata Labuan Bajo. Kemudian juga ada anak SD menangis dengan melambaikan tangannya ya ke Bapak Jokowi. Itu juga ada di video tadi, begitu histerisnya ya anak kecil tuh, padahal anak kecil begitu cintanya kepada Bapak Jokowi. Kemudian antusias warga NTT itu sampai ada yang rela menunggu Bapak Jokowi selama berjam-jam ya, menunggu Bapak Jokowi datang itu sampai rela ditunggu selama berjam-jam. Itu juga buah dari
cintanya, dari kagumnya dengan Bapak Jokowi. Kemudian kebiasaan Bapak Jokowi juga yang bikin masyarakat itu senang, yaitu Bapak Jokowi itu selalu bersedia untuk diajak foto gitu loh. Diajak foto bersama. Kemudian fotonya itu dipastikan harus hasilnya bagus. Kalau belum bagus diulang lagi. Kemudian setelah bagus baru dikembalikan. Itu kebiasaan dari Bapak Jokowi yang juga sangat disukai oleh masyarakat NTT, juga masyarakat seluruh Indonesia ya kayaknya. Kemudian ada juga yang berkomentar bahwa Bapak Jokowi itu tidak hanya berkunjung, tidak hanya datang, tapi juga Bapak Jokowi itu bersedia membangun Nusa Tenggara Timur supaya jadi maju. Itu seperti itu, ada yang berkomentar ke Bapak Jokowi seperti itu ya. Jadi Bapak Jokowi itu memang benar-benar memperhatikan warga negara Indonesia yang di luar Jawa, terutama ini di Nusa Tenggara Timur. Karena apa? Karena Bapak Jokowi juga berkali-kali ngomong bahwa beliau itu membangun dengan prinsip Indonesia sentris, bukan Jawa sentris ya. Jadi prinsipnya yaitu membangun merata di seluruh wilayah Indonesia, di seluruh pelosok Indonesia. Itu beliau sangat berkomitmen untuk membangun sampai pelosok Indonesia. Nah ini contohnya yaitu Nusa Tenggara Timur ini. Oke, begitu sobat video dari saya. Dan kalau saya pribadi sih memang saya sependapat dengan komentar yang terakhir tadi ya, dari warga NTT yang terakhir, bahwasanya Bapak Jokowi itu tidak sekedar berkunjung di suatu daerah, tapi juga beliau juga membangun daerah itu dan memajukan daerah itu. Itu pendapat saya. Bagaimana pendapat Anda yang menonton video saya ini? Silahkan untuk tulis di kolom komentar ya. Oke sobat, seperti itu apa yang bisa saya bahas, dan semoga Anda dalam kondisi baik dan dalam kondisi sehat walafiat. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.